Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Kampung Misteri. Kali ini saya akan membawakan cerita seram tentang Ronda Malam Jumat Kliwon. Pastikan Anda tidak mendengarkan sendirian. Pernah nggak sih kalian ngerasa suasana kampung yang biasanya ramai tiba-tiba jadi sunyi banget pas malam Jumat Kliwon? Angin dingin nggak biasa, suara aneh dari ujung gang, dan perasaan seperti ada yang ngikutin dari belakang. Malam itu, semua bermula dari ronda biasa. Cuma ngopi, ngobrol, dan keliling kampung seperti malam-malam sebelumnya. Tapi nggak ada yang nyangka, kalau ronda malam itu berubah jadi malam paling mengerikan yang pernah kami alami. Dan yang paling menyeramkan, sosok itu ternyata bukan orang. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Buat kalian pecinta cerita horor nyata, misteri malam, dan kisah-kisah yang bikin bulu kuduk berdiri, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, karena malam ini, kalian bakal masuk ke dalam cerita berjudul Ronda Malam Jumat Kliwon. Pastikan kalian dengerin sampai habis, karena ada satu kejadian di akhir cerita yang sampai sekarang masih jadi rahasia warga kampung itu. Malam Jumat Kliwon di kampungku selalu beda. Entah kenapa, suasananya lebih dingin, lebih sepi, dan bikin hati nggak tenang. Bahkan suara jangkrik pun kadang kayak hilang begitu aja. Orang-orang tua di kampung sering bilang, kalau malam Jumat Kliwon itu waktunya mereka keluar. Aku sebenarnya nggak terlalu percaya hal-hal begituan. Sampai akhirnya aku ngalamin sendiri kejadian yang nggak bakal bisa aku lupain seumur hidup. Namaku Ryan. Waktu itu umurku 23 tahun. Aku tinggal di kampung kecil pinggiran kota. Kampung kami masih banyak pohon besar, jalan sempit, dan di ujung kampung ada makam tua yang udah ada sejak zaman dulu. Malam itu giliran kelompok ronda kami jaga. Biasanya yang ikut ronda ada 6 orang. Aku, Dika, Bayu, Pak RT, Kang Soleh, sama Ujang. Jam 9 malam kami udah kumpul di pos ronda. Seperti biasa, ngobrol ngalor ngidul sambil ngopi dan makan gorengan. Awalnya semua normal. Pak RT cerita soal ayamnya yang hilang, Bayu sibuk main HP, sedangkan Dika malah nakut-nakutin soal malam Jumat Kliwon. Katanya kalau malam begini jangan sembarangan ngomong, kata Dika sambil nyeruput kopi. Aku ketawa kecil. Ah, paling cerita orang tua aja. Dika langsung ngelirik serius. Jangan gitu, Yan. Di kampung sini banyak yang aneh. Aku cuma senyum. Jujur aja, aku tipe orang yang susah percaya sebelum lihat sendiri. Sekitar jam 11 malam, kami mulai keliling kampung. Aku kebagian patroli sama Dika dan Ujang. Kami bawa senter sama kentongan bambu. Awalnya aman. Kami jalan sambil ngobrol santai melewati rumah-rumah warga yang lampunya mulai dimatikan satu persatu. Udara makin dingin. Aneh banget dinginnya. Padahal biasanya nggak sedingin itu. Pas kami sampai dekat ujung kampung, langkah Ujang tiba-tiba melambat. Kenapa, Jang? Tanyaku. Ujang nggak jawab. Dia cuma menatap ke arah pohon beringin besar dekat jalan makam. Wajahnya pucat. Ada apa? Tanya Dika pelan. Ujang menilon luda. Kalian lihat nggak? Lihat apa? Itu. Aku dan Dika langsung melihat ke arah yang ditunjuk Ujang. Awalnya nggak ada apa-apa. Cuma pohon beringin tua yang daunnya bergerak kena angin. Tapi beberapa detik kemudian, aku mulai lihat sesuatu. Ada sosok hitam tinggi berdiri di bawah pohon. Diam. Nggak bergerak sama sekali. Jaraknya mungkin sekitar 20 meter dari kami. Karena gelap, wajahnya nggak kelihatan jelas. Tapi tubuhnya tinggi banget. Kurasa hampir 2 meter. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin orang lewat, kataku. Tapi Dika langsung menggenggam lenganku. Orang mana berdiri di situ malam-malam? Aku mulai merinding. Apalagi setelah sadar sosok itu nggak kelihatan punya kaki. Tubuhnya seperti melayang sedikit di atas tanah. Ujang langsung baca doa pelan-pelan. Sementara aku masih berusaha meyakinkan diri kalau itu cuma ilusi. Lalu, tuk tuk tuk. Suara kentongan terdengar
bertiga langsung menoleh. Nggak ada siapa-siapa. Padahal tadi nggak ada orang lain di jalan itu. Siapa yang mukul kentongan? Bisik Dika. Belum sempat aku jawab. Tuk tuk tuk. Suara itu terdengar lagi. Lebih dekat. Dan anehnya, bunyi kentongannya nggak beraturan. Pelan, lalu cepat, lalu pelan lagi. Bulu kuduku langsung berdiri. Aku menoleh lagi ke arah pohon beringin. Dan jantungku hampir berhenti. Sosok hitam itu, udah nggak ada. Lari! Teriak Ujang tiba-tiba. Kami bertiga langsung jalan cepat meninggalkan tempat itu. Tapi baru beberapa langkah, suara langkah lain terdengar mengikuti kami. Bukan satu, tapi banyak. Top, top, top. Kayak ada beberapa orang berjalan di belakang. Padahal jalan itu kosong. Aku memberanikan diri menoleh. Dan saat itulah, aku lihat sosok-sosok hitam berdiri di tengah jalan. Banyak. Mungkin 5 atau 6. Semua tinggi. Diam. Dan wajah mereka gelap. Aku langsung lemas. Dika sampai hampir jatuh. Jangan nengok, kata Ujang panik. Kami akhirnya lari menuju pos ronda, napas kami ngos-ngosan waktu sampai. Pak RT langsung bingung lihat wajah kami. Loh kalian kenapa? Ujang langsung cerita terbata-bata. Tapi anehnya, Pak RT malah diam. Wajahnya berubah serius. Kalian lihat di dekat makam? Tanyanya pelan. Kami mengangguk. Suasana pos ronda langsung sunyi. Kang Soleh yang dari tadi diam akhirnya bicara. Dulu pernah ada kejadian. Aku langsung memperhatikan. Katanya dulu ada rombongan ronda yang hilang pas malam Jumat Kliwon. Aku ketawa kecil karena nggak percaya. Tapi nggak ada satupun yang ikut ketawa. 4 orang hilang, lanjut Kang Soleh. Ditemukan 3 hari kemudian di dekat makam tua. Aku mulai nggak nyaman. Meninggal? Tanyaku pelan. Kong Sol mengangguk. Wajah mereka ketakutan semua. Angin malam tiba-tiba bertiup masuk ke pos ronda. Lampu pos sempat berkedip beberapa kali. Seklek jelek. Listrik mati. Pos ronda langsung gelap total. Waduh. Gumam Bayu. Kami cuma mengandalkan cahaya senter. Dan saat itulah, suara kentongan terdengar lagi. Tuk, tuk, tuk. Kali ini keras banget. Dekat. Persis dari luar pos ronda. Aku langsung merinding. Pak RT berdiri perlahan. Jangan ada yang keluar. Tapi Bayu malah penasaran. Dia mengintip dari jendela. Beberapa detik kemudian wajahnya langsung pucat. Astaga, ada apa? Tanyaku. Bayu gemetar sambil mundur. Itu, ada orang berdiri di luar. Aku langsung ikut melihat lewat celah jendela. Dan tubuhku langsung dingin. Di bawah tiang lampu jalan, ada sosok tinggi hitam berdiri menghadap ke pos ronda. Diam. Tapi kali ini aku bisa lihat wajahnya sedikit kosong. Hitam. Seperti nggak punya mata. Tuk, tuk, tuk. Kentongan berbunyi sendiri di samping pos. Padahal nggak ada siapa-siapa di dekat kentongan itu. Ujang mulai baca ayat kursi keras-keras. Tiba-tiba, brak. Pintu pos ronda terguncang keras. Kami semua terkejut. Brak. Sekali lagi. Kayak ada yang nabrak dari luar. Jangan buka, teriak Pak RT. Suasana makin panik. Lampu senter Bayu tiba-tiba mati sendiri. Tinggal 1 senter milikku yang masih nyala. Dan saat cahaya senter mengarah ke pintu, aku lihat bayangan kaki hitam di bawah celah pintu. Diam. Tapi tinggi banget. Nggak normal. Aku sampai nggak bisa bergerak. Lalu terdengar suara, cekikikan pelan. Suara perempuan. Tepat di depan pintu. Hihihi. Dika langsung nangis ketakutan. Jujur aja, aku juga hampir pingsan. Karena suara itu bukan suara manusia biasa. Nadanya aneh. Serak. Panjang. Hehe. Buka.
Tubuhku langsung lemas. Suara itu makin dekat. Dan tiba-tiba, semua suara berhenti. Sunyi total. Nggak ada angin. Nggak ada suara jangkrik. Nggak ada apa-apa. Hanya sunyi. Beberapa menit kami cuma diam. Sampai akhirnya listrik menyala lagi. Lampu pos ronda kembali terang. Pak RT memberanikan diri membuka pintu pelan-pelan. Dika langsung nangis ketakutan. Jujur aja, aku juga hampir pingsan. Karena suara itu bukan suara manusia biasa. Nadanya aneh. Serak. Panjang. Hehe. Buka. Tubuhku langsung lemas. Suara itu makin dekat. Dan tiba-tiba, semua suara berhenti. Sunyi total. Nggak ada angin. Nggak ada suara jangkrik. Nggak ada apa-apa. Hanya sunyi. Beberapa menit kami cuma diam. Sampai akhirnya listrik menyala lagi. Lampu pos ronda kembali terang. Pak RT memberanikan diri membuka pintu pelan-pelan. Seklek. Di luar kosong. Nggak ada siapa-siapa. Tapi, kentongan bambu di samping pos penuh bekas tangan hitam. Seperti gosong. Dan di tanah depan pos, ada jejak kaki besar berwarna lumpur. Jejak itu menuju ke arah makam tua. Malam itu nggak ada yang berani lanjut ronda. Kami semua memilih diam di pos sampai subuh. Tapi kejadian belum selesai. Sekitar jam 3 pagi, kami mendengar suara adzan. Anehnya, bukan dari masjid kampung. Suaranya jauh, serak, dan nadanya nggak jelas. Pak RT langsung pukat. Itu bukan adzan. Aku merinding lagi, karena suara itu berasal dari arah makam. Dan perlahan, suara itu berubah jadi suara tertawa panjang. Hahaha. Bayu langsung muntah di tempat. Sedangkan Ujang terus baca doa tanpa berhenti. Aku nggak tahu harus gimana. Rasanya malam itu nggak akan pernah selesai. Begitu azan subuh asli terdengar dari masjid kampung, suasana langsung berubah normal. Udara hangat lagi. Suara ayam mulai terdengar. Dan perasaan berat di dada perlahan hilang. Pagi harinya kami semua pulang dengan wajah pucat. Tapi ada satu hal yang bikin kami makin takut. Jejak kaki lumpur di depan pos ronda masih ada. Dan ukurannya bukan ukuran kaki manusia biasa. Besar, panjang, seperti kaki sesuatu yang bukan manusia. Sejak kejadian itu, aku nggak pernah lagi ikut ronda malam Jumat Kliwon. Bahkan warga kampung sekarang memilih ronda sebelum jam 12 malam. Karena menurut orang-orang tua, lewat tengah malam di Jumat Kliwon, bukan lagi waktunya manusia berkeliaran. Dan sampai sekarang, kadang masih terdengar suara kentongan berbunyi sendiri dari ujung kampung. Tuk, tuk, tuk. Padahal, pos ronda itu sudah lama kosong. Setelah kejadian malam itu, hidup di kampung kami berubah. Biasanya warga masih suka nongkrong sampai tengah malam, ngobrol di warung kopi, atau duduk santai depan rumah. Tapi sejak suara kentongan misterius itu muncul, kampung jadi sepi lebih cepat. Jam 9 malam aja jalanan udah kosong. Orang-orang mulai takut keluar rumah saat malam Jumat Kliwon. Termasuk aku. Jujur aja, sejak kejadian di pos ronda itu, tidurku nggak pernah nyenyak lagi. Hampir tiap malam aku mimpi buruk. Kadang aku mimpi ada sosok hitam berdiri di depan kamar. Kadang mimpi dengar suara kentongan dipukul pelan dari luar rumah. Tuk, tuk, tuk. Dan anehnya, setiap aku terbangun, suara itu masih terdengar. Ayalnya kupikir cuma mimpi kebawanyata. Sampai suatu malam, aku benar-benar dengar suara itu. Jam menunjukkan pukul 1.15 malam. Aku terbangun karena haus. Rumah sangat sunyi. Bahkan suara kipas angin pun terasa pelan banget. Pas aku mau turun dari kasur, tuk tuk tuk, suara kentongan. Pelan jauh aku langsung diam, bulu kuduku berdiri. Suara itu terdengar lagi, tuk tuk tuk. Kali ini lebih dekat. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin ronda warga.
pikirku. Tapi beberapa detik kemudian aku sadar. Malam itu bukan jadwal ronda. Dan yang bikin aku makin dingin. Suara kentongan itu berasal dari depan rumahku. Perlahan aku mendekati jendela kamar. Aku buka sedikit tirainya. Dan saat itulah, napasku langsung berhenti. Di bawah tiang lampu depan rumah, ada sosok tinggi hitam berdiri, sama seperti yang kulihat dekat makam, tubuhnya kurus tinggi. Diam. Menghadap tepat ke rumahku. Tangannya panjang sampai hampir menyentuh lutut. Dan di tangannya, Ada Kentongon bambu. Tuk, tuk, tuk. tangannya bergerak pelan memukul kentongan. Aku gemetar hebat. Sumpah, aku nggak bisa bergerak. Wajah sosok itu masih gelap. Tapi aku bisa lihat mulutnya. Tersenyum lebar banget. Terlalu lebar untuk manusia. Aku langsung menutup tirai dan mundur pelan. Kakiku limas. Aku mau bangunin bapak. Tapi tubuhku kayak nggak bisa digerakkan. Suara kentongan masih terdengar. Tuk, tuk, tuk. Makin lama makin cepat. Tuk, 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 tuk. Tiba-tiba, Brak. ada yang menghantam pintu depan rumah. Ibuku langsung bangun sambil teriak. Ada apa? Bapak keluar kamar membawa golok. Aku gemetar sambil menunjuk ke depan rumah. Pak, ada orang. Bapak langsung buka pintu. Tapi waktu pintu dibuka, di luar kosong. Nggak ada siapa-siapa. Hanya angin dingin. Dan satu benda tergeletak di teras rumah. Kentongan bambu tua. Penuh lumpur hitam. Ibuku langsung menangis ketakutan. Sedangkan bapak buru-buru mengambil garam lalu menaburkannya di depan rumah. Katanya itu ajaran dari kakek dulu buat menangkal gangguan. Malam itu kami nggak ada yang tidur. Paginya aku langsung cerita ke Dika. Ternyata, dia juga mengalami hal yang sama. Malam tadi ada yang ngetok jendela rumah gue. Katanya pelan. Pas gue buka, nggak ada siapa-siapa. Tapi ada jejak kaki lumpur. Aku mulai sadar. Kayaknya sosok itu sekarang mengincar kami. Orang-orang yang melihatnya malam di makam itu. Siangnya kami memutuskan datang ke rumah Kang Soleh. Karena menurut warga, dia paling ngerti soal hal mistis di kampung. Rumah Kang Soleh ada dekat sawah. Waktu kami cerita semuanya, wajahnya langsung serius. Kalian udah dipanggil. Aku langsung bingung. Dipanggil siapa? Kang Soleh diam beberapa detik. Penunggu makam tua. Jantungku langsung gak enak. Dia lalu cerita. Katanya dulu sebelum kampung ini ramai, daerah makam itu adalah tempat pembuangan mayat korban pembantaian zaman dulu. Banyak orang meninggal nggak wajar di sana. Dan konon, ada satu sosok penjaga yang muncul setiap malam Jumat Kliwon. Kalau ada yang lihat dia, biasanya bakal terus diikutin. Aku langsung merinding. Terus gimana caranya biar berhenti? Tanya Dika cepat. Kang Soleh menatap kami pelan. Jangan keluar rumah malam Jumat Kliwon berikutnya. Kalau sampai dengar suara kentongan, jangan pernah dibalas. Aku makin bingung. Maksudnya dibalas? Kong Sol Menilon Luda. Kadang dia suka manggil. Kalau ada yang jawab atau buka pintu, dia nggak melanjutkan kalimatnya. Tapi dari wajahnya, aku tahu akhirnya pasti buruk. Hari-hari berikutnya suasana kampung makin aneh. Beberapa warga mulai dengar suara langkah kaki di atap rumah. Ada yang lihat bayangan hitam lewat di kebun. Bahkan Pak RT bilang, tiap jam 1 malam lampu pos ronda suka mati sendiri. Lalu tibalah malam Jumat Kliwon berikutnya. Langit malam itu merah gelap. Awan tebal nutup bulan. Angin dingin bertiup dari arah makam. Aku udah mengunci semua pintu dan jendela rumah. Ibuku terus baca doa sejak habis maghrib. Jam 11 malam, semuanya masih aman. Jam 12, kampung mulai sunyi total. Lalu tuk tuk tuk. Suara kentongan terdengar lagi jauh pelan tapi kali ini banyak. Bukan satu. Tuk tuk tuk. Seperti ada banyak orang ronda keliling kampung.
Padahal nggak ada ronda malam itu. Ibuku langsung pucat. Ya Allah. Suara itu makin dekat. Dan tiba-tiba, terdengar suara orang bicara di luar rumah. Ronda, ronda. Suaranya berat. Serak. Kayak bukan manusia. Aku mengintip sedikit dari ventilasi. Dan darahku langsung dingin. Di jalan depan rumah, ada banyak sosok hitam berjalan pelan sambil membawa kentongan. Jumlahnya mungkin lebih dari 10. Semua tinggi. Semua berpakaian hitam lusuh. Dan wajah mereka Kosong. beberapa bahkan kepalanya miring nggak normal. Mereka berjalan pelan sambil memukul kentongan. Tok, tok, tok. Aku langsung mundur sambil gemetar, tapi tiba-tiba, salah satu sosok berhenti. Perlahan kepalanya menoleh ke arah rumahku, dan meskipun wajahnya gelap, aku tahu dia sedang melihatku. Senyumnya muncul perlahan lebar. Menakutkan. Lalu, duk, 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 pintu rumah diketuk pelan. 3 kali, semua orang di rumah langsung diam. "Jangan buka," bisik bapak. Lalu terdengar suara dari luar. Pak. Ronda. Suaranya mirip manusia biasa sekarang. Bahkan mirip suara tetangga kami, Pak Hadi. Tapi bapak tetap diam. Karena Pak Hadi sudah meninggal 2 tahun lalu. Duk, duk, duk. Ketukan makin keras. "Pak, buka." Ibuku mulai menangis pelan, sedangkan aku udah dingin seluruh badan. Tiba-tiba, suara dari luar berubah. Hihihi. Tawa perempuan, persis seperti malam di pos ronda. Lalu suara banyak orang ikut tertawa bersamaan. "Hei. Hahaha." Suara mereka memenuhi jalan kampung. Aku hampir pingsan, dan yang paling menyeramkan, suara itu sekarang terdengar dari belakang rumah juga. Seolah-olah mereka mengelilingi rumah kami. Tok 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 tok. Kentongan dipukul cepat kencang, tidak beraturan. Lampu rumah mulai berkedip. Seklek. Jalab. Listrik mati lagi. Ibuku langsung menjerit. Aku cuma bisa pegang senter sambil gemetar. Dan saat cahaya senter mengarah ke jendela, aku lihat sesuatu. Ada wajah hitam menempel di kaca. Matanya putih semua. Mulutnya tersenyum lebar. Aku spontan teriak. Makhluk itu perlahan menghilang dari jendela. Tapi kemudian terdengar suara langkah di atap rumah. Duk, duk, duk. Kayak ada orang berjalan di atas genteng, berat banget. Bapak langsung baca doa keras-keras. Suara langkah itu berhenti. Sunyi beberapa detik lalu. Braak. Atap dapur seperti dihantam sesuatu. Ibuku histeris. Aku memberanikan diri menyorot ke arah dapur. Dan di atas lemari dapur, ada sosok hitam jongkok tinggi. Kurus. Rambutnya panjang sampai lantai. Kepalanya miring sambil menatap kami. Aku nggak akan pernah lupa senyumnya malam itu. Karena mulutnya terbuka terlalu lebar. Sampai hampir sobek ke telinga. Makhluk itu tertawa pelan. Hehe. Lalu, hilang. Begitu saja, dan bersamaan dengan itu, suara adzan subuh terdengar dari masjid. Semua suara langsung berhenti. Lampu rumah menyala lagi. Suasana kembali normal. Tapi dapur rumah kami penuh jejak lumpur hitam. Dan di dinding ada bekas telapak tangan panjang. Bukan tangan manusia biasa. Pagi harinya satu kampung geger. Karena ternyata malam itu bukan cuma rumahku yang didatangi. 3 warga lain juga dengar ketukan pintu dan suara kentongan. Tapi ada satu kejadian paling menyeramkan. Ujang hilang. Sampai sekarang, nggak ada yang tahu Ujang dibawa kemana. Yang ditemukan cuma kentongan bambunya di dekat makam tua. Hilangnya Ujang bikin satu kampung panik. Pagi itu warga ramai berkumpul di pos ronda. Semua orang kelihatan tegang. Bahkan beberapa ibu-ibu mulai nangis karena takut kejadian lama terulang lagi. Karena menurut cerita orang tua dulu, orang yang hilang setelah mendengar ronda mereka, biasanya nggak pernah kembali dengan normal. Aku, Dika, Pak RT, dan beberapa warga akhirnya nekat mencari Ujang ke sekitar makam tua. Jujur aja, waktu jalan ke sana kakiku rasanya berat banget.
Matahari memang udah naik, tapi suasana di jalan menuju makam masih dingin dan sepi. Nggak ada suara burung, nggak ada suara serangga, hanya suara langkah kami sendiri. Pas sampai dekat pohon beringin besar, kami melihat sesuatu. Kentongan bambu milik Ujang tergeletak di tanah, penuh lumpur hitam. Dan di sekelilingnya, ada bekas jejak kaki besar. Banyak. Seperti semalam ada rombongan orang berdiri melingkar di sana. Ya Allah, bisik pakrete. Aku mulai merasa mual. Tapi yang paling bikin kami merinding, ada suara pelan dari arah makam. Tuk 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 kentungam lagi. Padahal malam sudah lewat. Kami semua saling pandang. Dika langsung pucat. Balik aja, katanya pelan, tapi tiba-tiba terdengar suara Ujang. Tolong. Aku langsung menoleh cepat. Itu suara Ujang, teriakku. Suara itu datang dari arah belakang makam tua. Kami langsung lari ke sana. Dan saat sampai, tubuhku langsung lemas. Ujang duduk di atas tanah. Diam. Pakaiannya kotor penuh lumpur. Kepalanya menanduk. Jang. Aku langsung menghampiri. Tapi sebelum aku dekat, Pak RT menarik lenganku keras. Jangan dekat-dekat. Aku bingung. Kenapa? Itu Ujang. Pak RT menatap Ujang dengan wajah pucat. Lihat kakinya. Aku langsung melihat ke bawah. Dan napasku berhenti. Kaki Ujang terbalik. Tumitnya menghadap depan. Tubuhku langsung dingin. Dika sampai mundur sambil gemetar. Ya Allah, perlahan. Uvang mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat banget. Matanya hitam seluruhnya. Dan senyumnya bukan senyum Ujang. Hehehe. Suara tawanya berubah. Berat. Serak. Persis suara yang kami dengar malam itu. Aku langsung mundur ketakutan. Lalu tubuh Ujang bergerak aneh. Pilang-pilang jia berdiri. Tulang lehernya banyi patah. Krek. Krek. Sampai kepalanya miring hampir menyentuh bahu. Dia bukan Ujang, bisik Pak RT gemetar. Tiba-tiba Ujang menunjuk ke arah kami. Dan dari balik makam, muncul sosok-sosok hitam itu lagi banyak. Berdiri diam di antara pohon. Aku bisa lihat jelas sekarang. Wajah mereka rusak. Beberapa seperti mayat busuk. Beberapa nggak punya mata. Dan semuanya tersenyum. Tuk tuk tuk. Kentongan mereka berbunyi bersamaan. Angin dingin langsung bertiup kencang. Pohon-pohon bergerak liar. Aku hampir nggak bisa berdiri. Lalu Ujang bicara pelan. Sekarang giliran kalian. Seketika semua sosok itu berjalan mendekat. Kami langsung lari terbirit-birit. Suara kentongan terus mengejar dari belakang. Tuk 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 tuk. Aku dengar suara tawa di mana-mana. Di kanan. Di kiri. Di belakang telinga. Hei, Dika jatuh saat lari. Aku langsung menarik tangannya. Tapi waktu aku menoleh, salah satu sosok hitam sudah berdiri tepat di belakang Dika. Tinggi banget. Tangannya panjang. Hitam. Dan perlahan, tangannya menyentuh pundak Dika. Dika langsung menjerit keras. Rear end. Aku menarik Dika sekuat tenaga. Untung Pak RT baca doa keras-keras sambil melempar segenggam garam. Sosok itu mundur sambil mengeluarkan suara aneh. Kami akhirnya berhasil keluar dari area makam. Dan anehnya, begitu sampai jalan kampung, semua suara langsung hilang. Suani. Kayak nggak terjadi apa-apa. Tapi Ujang, nggak ada. Dia hilang lagi dan kali ini, kami tahu mungkin dia nggak bisa diselamatkan. Malam harinya seluruh warga berkumpul di musala. Semua takut. Semua panik. Kang Soleh akhirnya bicara. Satu-satunya cara menghentikan ini, makam tua itu harus ditutup. Menurut cerita leluhur kampung, dulu ada ritual yang salah di tempat itu. Dan setiap beberapa tahun sekali, malam Jumat Kliwon akan memanggil korban baru. Makhluk-makhluk itu katanya adalah arwah penasaran yang gak pernah tenang, dan sosok tinggi hitam itu
adalah penjaganya. Malam itu juga warga sepakat menutup area makam. Besok paginya, puluhan warga datang membawa semen, bambu, dan kain putih. Aku ikut, meskipun takut setengah mati. Saat kami mulai menutup jalan menuju makam, suasana tiba-tiba berubah gelap padahal masih siang. Anlayın dingin datang lagi lalu tuk tuk tuk. Suara kentongan terdengar dari dalam makam. Pelin. Semua warga langsung berhenti bekerja. Dan dari balik pohon beringin, muncul sosok tinggi hitam itu, untuk pertama kalinya. Aku melihat wajahnya dengan jelas. Kulitnya hitam gosong. Matanya putih kosong. Mulutnya robek sampai telinga. Dan di lehernya, tergantung banyak tali kentongan kecil. Saat dia bergerak, semua kentongan itu berbunyi sendiri. Tok, tok, tok. Beberapa warga langsung kabur ketakutan. Tapi Kang Soleh maju sambil baca doa keras-keras. Warga lain ikut membaca. Sosok itu berhenti. Tubuhnya bergerak aneh seperti patah-patah. Lalu terdengar suara jeritan panjang. Kencang banget. Sampai telingaku sakit. Hey. Tanah di sekitar makam tiba-tiba retak kecil. Dan dari dalam makam, muncul tangan-tangan hitam mencoba keluar. Aku hampir muntah lihatnya. Warga makin keras membaca doa. Angin bertiup makin kencang. Pohon beringin seperti mau tumbang. Lalu, Brak. salah satu batang pohon besar jatuh tepat di depan makam. Dan saat debu mulai hilang, semua sosok itu lenyap. Termasuk sosok tinggi hitam tadi. Suasana mendadak sunyi. Hangat. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, udara kampung terasa normal lagi. Sejak hari itu makam tua benar-benar ditutup. Nggak ada lagi warga yang berani mendekat. Pohon beringin di sana akhirnya ditebang. Dan pos ronda lama dibongkar beberapa bulan kemudian. Orang-orang mulai hidup normal lagi. Tapi, cerita ini belum benar-benar selesai. Karena 3 bulan setelah kejadian itu, aku mengalami sesuatu yang gak pernah kuceritakan ke siapapun. Malam itu aku pulang kerja agak larut. Sekitar jam 11 malam. Jalan kampung sepi. Aku jalan sendirian sambil main HP. Lalu, dari kejauhan, aku mendengar suara yang sangat familiar, tok, tok. Tuk tubuhku langsung berhenti. Pelan-pelan aku menoleh ke ujung jalan, dan di bawah lampu jalan yang redup, ada seseorang berdiri. Tinggi hitam. Diam. Tangannya memegang kentongan bambu. Aku nggak bisa melihat wajahnya, tapi aku tahu, itu bukan manusia. Lalu sosok itu mengangkat tangannya. Perlahan tok, tok, tok. Dan sampai sekarang, setiap malam Jumat Kliwon tiba, kadang masih terdengar suara kentongan dari ujung kampung, padahal, nggak pernah ada ronda lagi di sana. Sejak malam kejadian itu, pos ronda di ujung kampung jadi jarang dipakai lagi. Warga lebih memilih ronda sebelum tengah malam dan gak ada lagi yang berani keliling melewati pohon beringin dekat makam tua. Katanya, kadang masih terdengar suara kentongan dipukul sendiri saat malam Jumat Kliwon tiba. Padahal, gak ada siapapun di sana. Dan yang lebih aneh, beberapa warga pernah melihat sosok tinggi hitam berdiri di bawah lampu jalan sambil menatap ke arah pos ronda. Sampai sekarang, gak ada yang tahu siapa sebenarnya sosok itu. Apakah hanya penunggu lama kampung itu, atau sesuatu yang sengaja mencari tumbal? Kalau kalian ada di posisi mereka, apa kalian masih berani ikut ronda malam Jumat Kliwon? Tulis jawaban dan pengalaman horor kalian di kolom komentar. Siapa tahu, pengalaman kalian bakal jadi cerita berikutnya di channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman kalian yang suka cerita horor. Dan ingat, kalau kalian dengar suara kentongan tengah malam, pastikan dulu siapa yang memukulnya. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Selamat malam, dan hati-hati saat keluar rumah.